Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim. Saya dari Universitas Pancasakti, Fakultas Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Adanya saya di sini, saya ingin menuntaskan salah satu ujian akhir semester dari mata kuliah, kurikulum, dan buku teks. Jadi di waktu saya kali ini, saya akan meringkas atau merangkum dan menjelaskan tentang materi IPS kelas 7, tema 1, keluarga awal kehidupan. Jadi simak video ini dan tonton sampai habis ya guys ya. Bakal seru nanti. Oke. A. Keberadaan diri dan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan terdekat bagi sebagian besar kehidupan kita. Kalian pasti pernah merasakan waktu bersama keluarga begitu menggembirakan. Keluarga menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembang yang disertai dengan cinta dan kasih. Kalian patut bersyukur hingga saat ini bersama keluarga. B. Mengenal lokasi tempat tinggal. 1. Lokasi. Untuk memahami lokasi, kalian perhatikan gambar peta Indonesia berikut ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah. Isilah titik-titik berikut berdasarkan data pada gambar. Batas utara titik-titik LU, batas selatan 11 LS, batas barat titik-titik BT, batas timur titik-titik BT. Lokasi merupakan letak objek di permukaan bumi. Lokasi dibedakan menjadi lokasi absolut dan lokasi relatif. 2. Kondisi wilayah Indonesia. Letak A. Letak dan luas. Indonesia adalah negara terluas di Asia Tenggara dengan luas daratan sebesar 1.910.932,37 km dan luas lautan mencapai 5,8 juta kilometer. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat yang didasarkan pada garis lintang dan bujur. 1. Waktu Indonesia bagian barat. 2. Waktu Indonesia bagian tengah. 3. Waktu Indonesia bagian timur. B. Cuaca dan iklim. Cuaca merupakan kondisi rata-rata udara di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Berikut pengaruh unsur-unsur iklim terhadap tanaman: penyinaran matahari, suhu, kelembaban, angin, curah hujan. 3. Pemahaman lokasi melalui peta. A. Komponen peta. 1. Judul peta. 2. Skala peta. 3. Simbol peta. 4. Warna peta. 5. Legenda. B. Fungsi peta. 1. Pengembangan transportasi berbasis online. 2. Perhitungan estimasi biaya ekspedisi pengiriman barang secara cepat. 3. Perhitungan perkiraan lama waktu yang dibutuhkan untuk barang sampai pada alamat tujuan. 4. Memudahkan menemukan alamat tujuan. 5. Menyajikan berbagai alternatif jalan yang dapat dipilih agar waktu lebih efisien. C. Sosialisasi dalam masyarakat. 1. Sejarah lisan. 2. Manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Dan di sini ada nomor 3 dan 4. Tentang 3 itu sosialisasi dan nomor 4 itu tentang nilai dan norma. Jadi saya jabarin nomor 3 dan nomor 4. Kemudian selanjutnya 3. Sosialisasi. A. Hakikat sosialisasi. Sosialisasi adalah proses interaksi yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membentuk kepribadian seorang individu. Dapat dikatakan sosialisasi merupakan proses seumur hidup yang berkaitan dengan cara individu mempelajari nilai dan norma sosial yang ada atau berlaku di masyarakat agar dapat diterima kelompoknya. B. Agen sosialisasi. Sosialisasi terjadi di seluruh rentang hidup dan sampai batas tertentu. Interaksi sosial meliputi perpindahan individu dari satu tempat ke tempat yang lain. Peran dalam hidup mereka mulai dari lulus sekolah, memperoleh pekerjaan terus menikah, memiliki anak, hingga pensiun. Berikut merupakan agen-agen sosialisasi seperti 1. Keluarga. 2. Sekolah. 3. Kelompok permainan. 4. Media massa. C. Proses
Proses sosialisasi berdasarkan teori perkembangan kognitif Jean Piaget, proses sosialisasi menekankan pada kemampuan anak untuk memahami dunia. Piaget menjelaskan adanya perbedaan tahap anak-anak dalam belajar untuk berpikir tentang diri mereka sendiri dan lingkungan mereka. Tahapan tersebut diantaranya 1. Sensori motor 0-2 tahun, 2 praoperasional 2-7 tahun, 3 operasional konkret 7-11 tahun, 4 operasional formal 11-15 tahun. 4. Nilai dan norma. A. Definisi nilai dan norma. Nilai dapat dilihat sebagai sesuatu yang absolut melekat pada objek hadir dalam diri manusia dan identik dengan perilakunya. Franz mengemukakan bahwa norma dapat dilihat sebagai kumpulan perilaku verbal dan non-verbal. B. Jenis-jenis nilai dan norma. Jenis-jenis nilai: 1. Nilai material, 2. Nilai vital, 3. Nilai kerohanian. Nilai kerohanian meliputi nilai kebenaran, keindahan, moral atau kebaikan. Kalau jenis norma yaitu 1. Norma agama, 2. Norma kesusilaan, 3. Norma kesopanan, 4. Norma hukum. C. Peranan nilai dan norma. Nilai dan norma dibutuhkan dalam kehidupan untuk menjaga kestabilan kehidupan. Dalam masyarakat, berikut peran nilai dan norma lainnya. 1. Mengatur kehidupan masyarakat untuk membentuk pola perilaku masyarakat yang tidak merugikan atau merusak tatanan yang ada dalam masyarakat. 2. Menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat sehingga tak ada pihak yang merasakan ketidakadilan atas perilaku pihak lain. Yang terakhir, 5. Interaksi antar wilayah, yaitu fenomena perbedaan satu tempat dengan tempat lain menjadikan tempat tersebut unik. Interaksi merupakan peristiwa saling mengaruhi daya objek atau tempat satu wilayah dengan wilayah lainnya. Setiap wilayah memiliki potensi sumber daya dan kebutuhan yang berbeda dengan tempat lain. Hal inilah yang mendasari terjadinya interaksi antar wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.